Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Chandra. Kali ini saya akan memaparkan serta menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah akhlak dan etika. Materi yang pertama yaitu pengertian akhlak serta keutamaannya. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni jama dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholako atau kholakun, artinya kejadian serta erat hubungannya dengan kholik, yang artinya menciptakan tindakan atau perbuatan, sebagaimana terdapat kata al-kholik yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan. Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar atau bentuk infinitif dari kata al-kholaqo, yukhliku ikhlaqon, sesuai timbangan atau wazan sulasi, majid af'ala yuf'ilu if'alan, yang berarti al-saji atau perangai, at-tabiyah atau kelakuan tabiat otak dasar, al-adat atau kebiasaan kelaziman, al-maru'ah atau peradaban yang baik, dan ad-din atau agama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya akhlak merupakan tindakan atau tingkah laku manusia yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Namun secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur yang sangat penting, seperti kognitif, yaitu sebagai pengetahuan dasar manusia, kemudian afektif sebagai pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Kemudian ada beberapa dari keutamaan akhlak. Yang pertama, yakni akhlak yang baik akan menjadi benteng, perisai, atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan, sehingga manusia akan terhindar dari perbuatan dosa. Dan yang kedua, akhlak yang baik akan menjadi timbangan atau amalan serta bekal di akhirat nanti, yang bertujuan memperberat amal baik kita di timbangan kelak di akhirat. Kemudian materi yang kedua ini etika belajar dalam Islam. Sebelum kita mengetahui apa saja etika belajar dalam Islam, kita perlu mengetahui apa itu etika dan apa itu belajar. Pengertian etika secara etimologi terdapat menjadi dua asal usulnya, yakni yang pertama berasal dari bahasa Inggris, ini disebut dengan etik atau singular, yang berarti suatu sistem, prinsip moral atau aturan cara berperilaku. Yang kedua berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos atau etos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar salah, mengandung pencarian ke dalam otak, moralitas atau tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Kemudian, apa itu belajar? Pengertian belajar menurut Guy dan Berliner, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Dalam Hamzah Uno nomor 139 tahun 2014. Kemudian menurut Muhammad Surya tahun 1997, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan,
sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari beberapa penjelasan atau pengertian dari para ahli yang sudah dipaparkan, maka belajar merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan terjadinya perubahan tingkah laku, baik sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respon dari individu terhadap rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar terjadi secara sadar dan disengaja, tidak secara kebetulan. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Oleh karena itu, etika belajar dalam Islam, yakni seorang murid haruslah atau hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Kemudian, seorang murid harus membersihkan hati dari kotoran-kotoran supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan melafalkannya. Kemudian, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidiknya, meskipun pendidiknya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Dan terakhir, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Dia diterima perkataannya seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat dokter yang mempunyai kepandaian. Maka yang demikianlah itu lebih utama. Kemudian materi yang selanjutnya yakni etika berbangsa dan bernegara. Pengertian etika berbangsa dan negara secara etimologi sudah dijelaskan, yaitu dasarnya adalah etika. Dapat diulangi, etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata dua, yaitu ethos dan etikos, yang bermakna watak, kebiasaan, dan juga tingkah laku. Dalam mengetahui etika berbangsa dan bernegara, kita sebagai umat Rasulullah SAW harus mengetahui sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui, sudah sangat familiar bagi seorang muslim bahwa ada 4 sifat kepemimpinan yang berhubungan dengan Rasulullah, yaitu al-sidq, amanah, fatona, dan tabligh. Yang pertama, al-sidq merupakan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Seorang pemimpin harus selalu berkata yang sebenarnya dari dasar hati dan menunjukkan ketenangan dalam jiwa serta kekhawatiran dalam melakukan kebohongan dasar. Kemudian amanah. Amanah menurut Daud menyatakan bahwa amanah adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan menekankan sebuah tanggung jawab terhadap stakeholder organisasi. Dalam kata lain, amanah itu dapat dipercaya. Kemudian fatonah memiliki makna cerdas atau memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian tabligh memiliki makna menyampaikan, dan ini berkenaan dengan komunikasi, sehingga dalam memimpin bawahan dibutuhkan untuk mengkomunikasikan tujuan dari misi dan menginspirasi pengikut untuk mengikutinya.
Kemudian ada dasar-dasar kehidupan berbangsa dan negara. Secara kodrati, manusia ditakdirkan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa. Tujuannya agar saling mengenal, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dengan memahami adanya keanekaragaman manusia, maka tentu kita akan memahami pentingnya tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Allah juga memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa untuk berakhlak baik, termasuk dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan juga mewujudkan kemaslahatan umat. Kemudian ada juga etika seorang muslim terhadap pemimpin dalam berbangsa dan negara, yakni suatu masyarakat haruslah ada pemimpinnya, baik itu seorang yang pantas maupun tidak pantas untuk memimpin. Hal itu karena adanya pemimpin akan sangat berpengaruh kepada keamanan rakyat dan stabilitas negara. Jika bangsa aman, maka rakyat akan dapat berbeda dengan tenang. Oleh karenanya, para salafi mengatakan 70 tahun berada di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin. Hendaknya setiap muslim mengetahui adab terhadap pemimpin agar menjadi rakyat yang diridhai Allah SWT. Di antaranya adab tersebut adalah mendoakan pemimpin, menghormatinya, mendengarkan dan taat, menasehati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia, membantunya, serta berbanyak istighfar tatkala diberikan pemimpin tidak baik. Kemudian materi yang terakhir dalam mata kuliah akhlak dan etika, yakni etika Islam dalam demokrasi dan juga penegakan hukum. Kata demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan, sehingga konsep dasar demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat dalam istilah ilmu politik, yakni pemerintah di mana pengusaha harus bertanggung jawab pada rakyat. Kemudian kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan diganti dengan istilah khalifah, berarti wakil-wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Oleh karena itu, kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Syarat-syarat menjadi pemimpin dalam demokrasi menurut Islam, yakni seakidah, mukhalaf, merdeka, adil, berpengalaman luas, sejahtera panca indera, berani, dan mempunyai pemikiran yang brilian. Jadi itu saja pembahasan tentang materi-materi mata kuliah akhlak dan etika. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.